Hey guys, thank you udah klik video ini. Oke, di treat horror kali ini aku nemu treat yang emang serem parah sih menurut aku. Jadi ini cocok nih buat asupan creepy kita sekarang. Karena ini seremnya beda dari yang lain. Karena ini ceritanya tentang pengalaman seorang cowok yang melakukan santet atau pelet gitu ya ke cewek yang dia suka. Apalagi dari kejadian ini itu berujung miris banget lah yang dialami cewek yang sebagai korbannya ini. Ini ceritanya aku dapat dari akunnya Simple Man. Pasti kalian semua udah pada tahu lah ya Simple Man. Simple Man ini yang ngebikin treat tentang desa kakek penari lah. Oh ya, bicara soal santet, jujur aja nih ya, aku masih rada-rada bingung sih bener apa enggak soal santet ini. Karena aku tahu santet itu dari artikel-artikel, dari YouTube, pokoknya dari internet lah. Jadi soal santet itu emang nggak pernah terjadi ya di lingkungan aku. Jadi aku nggak pernah dengar dan lihat secara langsung. Makanya aku masih rada abu-abu gitu kalau mau percaya dengan santet. Tapi bukan berarti sepenuhnya aku nggak percaya dengan santet ya, nggak juga, apalagi sampai nantang, nggak juga ya, jangan disalahartikan please. Jadi di sini aku tetap bakal berpikir terbuka lah untuk sesuatu yang belum pernah aku lihat dan aku dengar secara langsung. Karena menurut dari yang aku baca-baca, kalau santet itu udah ada sejak dulu banget, dan santet juga itu adanya bukan cuma di Indonesia aja loh, tapi di seluruh dunia ada, terutama di Amerika dan Eropa. Bahkan sampai sekarang itu masih ada. Contohnya kayak Katie Rowan yang mana dia ini dikenal di seluruh Inggris dan Wales sebagai penyihir gitu yang bisa mengontrol dan mempergunakan kekuatan gaib. Terus ada Taylor Cordova, dia ini penyihir yang dikenal di Amerika, dan banyak lainnya lagi lah. Jadi ini cuma untuk contoh aja sih. Jadi bukan cuma di Indonesia aja ya ada santet, tapi di luar negeri ada juga. Tapi di sana disebut penyihir, kalau di Indonesia disebut dukun. Jadi ini buat informasi tambahan aja, terutama buat kita-kita yang ngiranya kalau santet ini cuma ada di Indonesia. Oke lah, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Tapi sebelumnya aku ingatin, siapin dulu cemilan dan minuman kalian, dan matikan juga lampunya biar asupan creepy kita kali ini lebih berasa, biar kita bareng-bareng lah merindingnya. Dan untuk kalian pecinta hal creepy yang suka dengan cerita-cerita beginian, yang belum join dan kita para describers di sini, kalian bisa join pastinya dan subscribe channel ini, dan aktifkan juga logo loncengnya gitu biar kalian dapat notif setiap aku upload video terbaru. Karena di sini kita bakal terus penuhin asupan-asupan creepy setiap minggunya. Jadi sebelum mulai ke ceritanya, di sini yang sebagai korban atau yang dipelet itu cewek ya, dan keadaan cewek itu juga itu serem dan miris banget lah. Yang jelas itu menyedihkan banget keadaan cewek ini. Itu karena efek dari peletnya. Nah, jadi penulis tweetnya ini, Simple Man ini, dia ini mau menyampaikan nih ke semua perempuan kalau dia ini gak ada maksud apapun buat tweet ini. Jadi jangan disalahartikan. Dan pesan dia juga itu untuk semua perempuan ya, katanya semua perempuan itu berhak lah nolak lelaki yang menyatakan cinta, tapi mohon jangan menghina, kalaupun nggak mau ya tolak baik-baik gitu. Itu pesan dari Simple Man. Karena dari cerita ini kalian akan lihat contoh dari perempuan yang udah nolak lelaki dengan cara yang nggak seharusnya, yang ngebuat lelaki itu sakit hati banget. Dan kebetulan lelaki itu seorang pendendam dan punya akses juga ke pelet-peletan yang berakhir ngeri banget. Nah, soal cerita ini dialamin dengan temannya Simple Man ini saat dia ini dengan temannya itu masih kerja di pabrik pertamanya. Dan nama temannya ini itu namanya Hendrik, tapi itu nama samaran ya. Dan semua nama yang ada di cerita ini itu nama samaran. Nah, saat itu si Hendrik ini suka dan jatuh hati banget dengan seorang cewek yang bernama Siska. Jadi kalau cowok nih kalau udah suka dan jatuh hati banget dengan cewek, itu pasti pengen banget lah ya bisa ngedapatin cewek itu. Tapi kalau ditolak, itu pasti sedih banget sih rasanya, biarpun ditolak dengan cara baik-baik ya. Nah, tapi saat itu Henry ini pun ditolak mentah-mentah. Nah, itu kejadiannya pas sore hari. Jadi ceritanya si Henry ini nemuin Siska yang ditemani dengan Simple Man. Di situ Henry ini menyatakan cinta lah ya, nembak Siska ini. Tapi dia ini ditolak, bukan cuma ditolak, tapi dia ini dapat kata-kata kasar dan hinaan dari Siska. Dan yang lebih parahnya lagi, yang sampai buat Simple Man ini pun kaget, Siska ini menghina Hendrik itu dengan cara ngeludah. Tapi yang diludahin itu bukan Hendriknya ya, tapi lantai. Tapi tetap aja sih damage-nya gede banget kan, karena kesannya Siska ini kayak jijik banget dengan Hendrik. Padahal Hendrik ini cinta banget gitu dengan Siska. Nah, pas momen itu Simple Man ini pun ngelihat muka Hendrik itu udah murung banget. Jadi karena dia kasihan kan dengan temannya, akhirnya dia ini pun sempat lah semangatin Hendrik dengan bilang, ya udah sabar, masih banyak cewek lain di luar sana. Saking sedih dan malunya Hendrik
Henry ini malu dengan Simple Man dan malu juga dengan dirinya sendiri. Itu ekspresi wajahnya kayak nggak bisa kebaca lagi kata Simple Man ini. Sampai dia ini pun ngelihat Simple Man itu tersenyum canggung loh. Mungkin dia maksain ya buat senyum karena malu kan pastinya dia di depan temennya digituin dengan cewek yang dia suka. Itu harga dirinya udah diinjak-injak banget lah. Tapi saat itu Simple Man ini pun gak henti-hentinya lah semangatin Henry biar dia ini jangan sedih lagi. Nah lalu Henry ini tiba-tiba bersumpah dengan ngomong kayak gini, dengarkan sumpahku, kalau sampai anak itu besok gak tergila-gila denganku sampai sujud, aku gak apa-apa mati ditabrak truk. Kayak gitu tuh katanya. Nah awalnya di sini Simple Man pun bingung kenapa tiba-tiba Henry ini bersumpah kayak gitu. Jadi sempat dinasihatin juga dengan Simple Man, tapi karena Henry ini udah sakit hati banget, jadi dia tetap bersikukuh untuk bisa ngedapatin Siska dengan cara pintas, yaitu pelet. Nah di situ Henry ini pun tiba-tiba ngambil serbet yang ada di kantongnya itu untuk ngambil ludah Siska yang ada di lantai untuk dibungkus di serbetnya. Dan dia pun ngebawain ludah Siska itu dengan serbetnya. Tapi Simple Man ini masih nggak tahu ya kemana dan mau diapain tuh ludah Siska yang ada di serbetnya. Nah lalu setelah itu Henry ini pun jadi pendiam selama seminggu. Dan Simple Man ini pun dengan Henry itu nggak ada ketemu lagi ya selama sebulan dari kejadian itu karena mereka ini kerjanya udah beda shift, makanya nih nggak ketemu lagi. Nah lalu bulan depannya Simple Man ini gak sengaja berpapasan dengan Hendrik itu di gerbang pabriknya. Dan yang ngebuat Simple Man ini heran, yang benar-benar heran, saat mereka berpapasan di situ Hendrik ini diantar dengan Siska. Nah saat itu Simple Man ini udah yakin banget lah kalau Siska itu suka dengan Hendrik itu bukan karena murni, tapi ada campur tangan hal-hal mistis, yaitu pelet. Nah di situ Simple Man ini udah curiga kalau Hendrik ini kayaknya itu make ya kayak pelet-peletan kayak gitulah. Pokoknya ada sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Karena katanya Simple Man ini untuk membedakan orang yang benar-benar tulus suka dengan orang yang suka dengan bantuan hal-hal gaib itu beda banget. Dan di sini menurut Simple Man jelas kalau Siska ini suka dengan Hendrik itu karena pelet. Itu karena cara Siska ini yang memperlakukan Hendrik itu berlebihan banget. Dan Siska ini juga itu benar-benar nggak bisa ditinggalin dengan Hendrik sebentar aja gitu. Misalnya kayak Hendrik ini kerja kan, itu Siska ini langsung memberontak kesetanan manggil-manggil nama Hendrik. Saat itu orang tuanya Siska ini juga udah mulai kewalahan lah ngadapin Siska ini yang aneh banget, karena dia ini langsung memberontak dan kesetanan kan kalau ditinggal Hendrik kerja. Bahkan Siska ini sering banget nyerang orang tuanya pas lagi kesetanan, karena orang tuanya pasti khawatir kan dan mau menenangkan Siska ini. Tapi cuman Hendrik yang bisa menenangkan Siska. Nah saat itu Henry ini memang ceritain lah ya soal Siska dan pelitnya ke Simple Man ini. Jadi itu kayak curhat gitulah. Tapi curhatnya itu emang buat Simple Man ini pun benar-benar merinding. Jadi Henry ini juga bilang tujuan dia ngepelet Siska itu sebenarnya bukan untuk ngedapatin Siska, tapi untuk buat Siska ini hancur sehancur-hancurnya. Karena ceritanya Henry ini udah dendam banget dengan Siska. Jadi di suatu hari akhirnya Henry ini pun mutusin Siska atau ninggalin Siska gitu. Yang mana itu pastinya untuk buat Siska ini lebih menderita lagi. Karena Siska ini ditinggal sebentar aja itu nggak bisa kan langsung memberontak dan kesetanan gitu manggil nama Hendrik. Apalagi kalau diputusin. Nah karena diputusin Siska ini benar-benar jadi gila yang selalu menjerit manggil-manggil nama Henry. Bahkan dia ini menjeritnya itu sambil ngejambak rambutnya sendiri loh. Itu sampai rambutnya pun benar-benar kecabut dan kulit kepalanya pun sampai luka karena saking kencangnya dia narik rambutnya. Jadi kebayang gak sih kalian kayak gimana menderitanya Siska ini. Tapi saat itu Siska ini benar-benar gak peduli dengan dirinya sendiri, dengan keluarganya juga, karena dia ini udah lupa dengan jati dirinya sendiri, yaitu karena pelet itu tadi. Nah karena kejadiannya yang makin mengerikan, akhirnya orang tuanya Siska ini mohon-mohon lah dengan Hendrik untuk nikahi anaknya. Jadi orang tuanya ini pun sampai nurutin apapun yang dia mau Hendrik itu bakal dikabulkan. Yang penting anaknya dinikahin dengan Hendrik dan anaknya pun balik normal lagi. Tapi saat itu Henry ini pun benar-benar nggak mau dan dia pun emang benar-benar nggak peduli. Nah soal perkembangan ceritanya ini, jadi Hendrik dengan Simple Man ini selain mereka teman kerja, mereka teman setongkrongan juga di warung kopi. Jadi apa yang terjadi dengan Siska dan soal ini semua itu diceritain Hendrik dengan Simple Man itu pas nongkrong gitu. Tapi Simple Man ini katanya kalau dia ini nggak terlibat lah dari kejadian ini. Malah dia ini nggak setuju juga, malah udah nasihatin Hendrik ya untuk jangan ambil langkah kayak gini. Maksudnya nggak setuju lah dia pun dengan langkah Hendrik yang kayak gini itu memang merugikan orang lain. Tapi
Tapi karena Hendrik udah buta karena dendam, ya jadi dia nggak bisa berbuat banyak gitu. Dan di warung kopi itu juga, karena dia penasaran kan, dia nanya lagi nih dengan Hendrik, emang pelet apa sih yang dia gunakan gitu? Kok bisa Siska ini bener-bener bisa tergila-gila dengan dia? Nah di sini Hendrik pun ceritain soal peletnya. Katanya kalau mau pelet orang itu yang paling dibutuhkan bagian dari tubuh orang itu. Misal kayak rambut, potongan kuku, dan ludah juga itu bisa dijadikan alat yang ampuh untuk memikat korbannya. Nah pas Hendrik ini ditolak, Denny kan ngambil ludah Siska kan dengan serbetnya. Ternyata emang bener itu dia gunakan untuk pelet loh. Tapi kita nggak kaget ya, karena dari awal dia ini udah bersumpah kan soal ini. Nah lalu benda lain yang dibutuhkan ada juga ya, itu kayak foto korbannya, gelang tangan, celana dalam, dan tanah yang ada di rumah Siska atau rumah korbannya. Nah jadi Hendrik ini memang sengaja ngambil segumpal tanah di halaman rumahnya Siska untuk menjalani peletnya. Nah katanya juga kalau makin sakit hati seseorang itu makin kuat juga peletnya. Itu pasti kuat banget kan pengaruh peletnya ke Siska, karena Hendrik ini emang bener-bener sakit hati parah dengan Siska. Terus pas semuanya udah ada atau udah terpenuhi, baru nih Hendrik ini pun menjalani puasa manguning yang katanya itu puasa makan daging-dagingan sampai ada jin gitu yang mendatanginya. Karena itu emang salah satu syarat dari dukunnya. Dan soal dukunnya, katanya kalau Hendrik ini itu menggunakan jasa dukun tapal kuda. Jadi dukun tapal kuda itu bukan dukun sembarangan. Dukun itu biasanya sembunyi. Jadi mustahil untuk orang yang bisa ngedapatin dukunnya atau nemuin dukunnya gitu kalau orang itu nggak punya karoh. Nah maksud dari karoh ini itu orang-orang yang sebelumnya pernah berhubungan dengan dukun ini. Misalnya kayak orang yang pernah santet pakai jasa dukun ini gitu. Itu yang disebut dengan karoh. Dan kebetulan Hendrik ini punya karoh untuk bisa nemuin dukun itu untuk ngepelet Siska. Nah pas Hendrik ini udah ketemu dengan dukun tapal kudanya, baru nih dukunnya itu pun ngasih syarat biar Siska ini bisa tergila-gila dengan Hendrik. Jadi syaratnya itu kayak yang aku jelasin itu tadi ya, yang mana Hendrik ini harus punya salah satu bagian tubuh dari Siska. Itu kayak ludahnya itu tadi. Nah kalau itu udah terpenuhi, baru nih ke barang selanjutnya itu kayak foto dan segenggam tanah yang berasal dari halaman rumahnya Siska. Nah kalau itu semua udah terpenuhi, baru nih ke langkah selanjutnya yaitu memanggil jin, karena jin itulah yang akan ngebuat Siska tergila-gila dengan Hendrik. Nah untuk manggil jinnya itu ada 2 syarat lagi ya biar jinnya ini benar-benar datang. Salah satu syaratnya itu puasa yang kayak aku jelasin itu tadi, jadi dia ini nggak boleh makan daging-dagingan selama jinnya ini belum datang. Dan syarat kedua, Hendrik ini nggak boleh tidur pas subuh, dan itu dia jalanin selama 2 minggu sebelum dia ini bertemu dengan jinnya. Dan itulah ritual yang harus dia jalanin untuk dia ini bisa memanggil jinnya. Dan dukunnya juga udah memperingatin Henry, jadi kalau jinnya datang jangan sampai takut. Jadi kalau jinnya udah datang, ucapkan apa tujuan dia gitu untuk memanggil jinnya. Nah setelah Henry ini menjalani ritualnya, akhirnya di suatu malam jinnya ini pun muncul, yang mana wujud jinnya itu berkepala babi dan nggak punya kulit, badannya pun gemuk dan tinggi, yang mana itu setinggi daun pintu. Jadi kalian bayangin sendiri aja tuh kayak gimana wujudnya. Nah pas jinnya udah muncul di hadapan Hendrik, dia pun memang mengatakan apa maksud dan tujuan dia memanggil jinnya. Dan setelah jin itu menerima perintah dari Hendrik, jinnya pun menghilang, yang artinya apa yang diinginkan Hendrik itu sedang dalam proses. Nah pas Hendrik ini didatengin jinnya itu kan malam ya. Terus paginya itu ada orang yang ngetuk rumahnya, yang ternyata itu Siska yang ngajak Hendrik ini nikah. Gila nggak, secepat itu dong prosesnya. Nah kita balik lagi nih ke warung kopi yang disitu Simple Man dengan Hendrik lagi cerita. Nah pas Simple Man ini dengar cerita dari Hendrik, dia ini bener-bener terdiam karena kaget lah ya pastinya. Tapi kata Simple Man ini, Hendrik ini pas cerita ini dia ini bener-bener nunjukin reaksi yang seneng banget, yang seolah-olah itu dendamnya udah terbalas. Padahal penderitaan dari Siska ini belum berakhir, karena step selanjutnya bakal lebih mengerikan lagi apa yang dialami Siska. Karena tujuan Hendrik ini ngepelet Siska itu bukan untuk macarin Siska kan, tapi emang buat Siska ini menderita lah, bahkan sampai akhir hayatnya. Nah lalu Simple Man ini pun nanya kan ke Hendrik apa bayarannya gitu ke dukun itu, karena biasanya selalu ada tumbal kan, nggak mungkin nggak. Tapi awalnya Hendrik ini nggak mau jujur ya, dia ini cuma bilang kalau tumbalnya itu dia ini harus ngasih persembahan kepala ayam yang darahnya itu harus dia minum. Itu harus dilakukan sampai ke persembahan ke-7.
Awalnya dia cuma bilang kayak gitu, padahal bukan cuma itu aja. Tapi akhirnya Simple Man ini pun dapat informasi yang sebenarnya soal tumbalnya, yang mana dia ini dapat informasinya itu dari kepala bagiannya gitu. Yang mana ternyata Hendrik ini cuma cerita soal tumbalnya itu ke kepala bagiannya aja. Dan ternyata jiwa atau nyawa Siska lah yang dijadikan persembahan terakhirnya atau tumbalnya. Karena kalau enggak yang jadi taruhannya itu nyawa Hendrik ini sendiri. Jadi pastilah Hendrik ini lebih memilih nyawa Siska kan, karena itu emang tujuan santetnya juga, dan tujuan dia juga itu emang balas dendam yang mau ngebuat Siska ini menderita semenderitanya sampai akhir hayatnya. Jadi ceritanya pas itu Siska ini udah ditinggalin Hendrik kan, yang mana Siska ini udah benar-benar menderita banget lah, kayak benar-benar orang gila gitu, yang sampai dia ini ngejambak rambutnya sendiri sampai kepalanya luka. Dan ternyata selain dia menjalani penderitaannya itu, ternyata dia ini juga itu sedang nunggu ajalnya. Dan 2 tahun kemudian bener aja akhirnya Siska ini pun meninggal dengan keadaan yang menyedihkan banget. Dan yang paling gilanya dari Hendrik ini yang sampai buat Simple Man ini pun benar-benar kaget, ternyata Hendrik ini bisa aja buat Siska meninggal itu nggak harus nunggu 2 tahun loh. Tapi kenapa dia ini benar-benar sampai nunggu 2 tahun? Ternyata itu cuma untuk ngulur waktu aja, biar Siska ini menderitanya itu lebih lama di akhir-akhir hidupnya. Karena kalau Siska ini udah lama menderitanya dan dia pun udah puas, baru nih dia jadikan Siska ini sebagai persembahan ketujuh yang ngebuat Siska ini meninggal. Kasian banget kan Siska ini yang emang benar-benar menderita sampai akhir hidupnya gitu. Padahal dia juga manusia yang punya masa depan juga, tapi semuanya benar-benar berakhir cuman karena dia ini ngeludah dan ngehina pas nolak cowok yang suka banget sama dia. Nah, soal cerita ini ada kemiripannya juga dengan tweet dari akunnya Naima Maheswari. Jadi Simple Man ini juga emang jelasin ya di tweetnya kalau kejadian di tweetnya Naima kayaknya si Hendrik ini melakukan ritual yang sama gitu dengan siapapun yang memasang pelet itu. Hanya aja kalau dilihat dari benda-benda yang digunakan mungkin dikit beda, tapi punya tujuan yang sama. Jadi intinya ini bukan kasusnya Hendrik ya, beda tapi mirip aja gitu. Berarti ada orang lain juga kan yang make pelet-peletan kayak gini untuk ngedapatin cewek. Nah tapi di tweetnya Naima ini dia ini nggak nyeritain secara spesifik lah, tapi ada foto aslinya gitu, yang mana kasus ini pun sempat ditanganin polisi. Nah ini kejadiannya di Malang, jadi warga menemukan benda-benda aneh yang ada di foto inilah, kan bisa lihat juga itu mereka nemuinnya pas ziarah ke kuburan keluarganya. Jadi ceritanya saat keluarga dari kuburan itu yang sedang ziarah, mereka ini curiga nih kenapa gundukan kuburannya ini makin lama makin tinggi dan banyak lalat juga yang hinggap. Jadi awalnya mereka ngiranya jangan-jangan ada bayi gitu yang dikuburin di atas kuburan dari keluarganya itu. Jadi karena mereka ini curiganya ke situ, jadi mereka pun langsung lapor polisi lah soal ini. Terus pas polisi pun ngebongkar bagian atas kuburannya, yang mana polisi menemukan bangkai ayam yang itu udah dipocongin. Ada jarumnya juga, tanah yang dibungkus, ada rambut, gunting, dan ada foto orang juga yang itu cewek loh. Dan ada kertas juga, di situ tertulis nama Vera Ayu Lestari. Bahkan nih di situ ada alamatnya juga. Nah soal kelanjutannya dari penemuan ini nggak dijelaskan juga ya kalau itu punya siapa dan gimana nasib cewek yang dipelet itu nggak ada informasi lanjutannya gitu. Jadi kita kayak dapat informasi kentang sih. Jadi mungkin ada dari kalian gitu kan yang orang Malang, mungkin kalian ngelihat kasus ini secara langsung, mungkin ini tetangga kalian, ceritain aja di kolom komen di bawah biar teman-teman lain juga nggak penasaran gitu soal kelanjutannya dari kejadian ini. Tapi apapun itu, semoga cewek yang ada di foto itu mungkin itu target peletnya kali ya. Mudah-mudahan dia nggak bernasib sama sih kayak kejadian Siska itu tadi, karena itu serem banget beneran. Nah jadi intinya apa yang dilakukan Hendrik dengan Siska itu sama nih kayak kejadian yang dari tweetnya Naima Maheswari ini. Dan dari cerita ini sebenarnya aku masih bingung juga ya soal santet ini benar apa enggak. Tapi mudah-mudahan kalaupun santet ini emang benar ya, mudah-mudahan ilmu soal beginian itu dipergunakan ke hal-hal yang positif aja gitu. Jangan sampai digunakan untuk menyelakai orang lain. Karena jujur aja serem banget sih santet. Karena biasanya ya orang yang kena santet atau kena pelet itu kalau nggak gila
sakit, ya meninggal. Yang seremnya itu sih. Semoga dari cerita Simple Man ini bisa jadi pelajaran lah ya untuk kita semua. Jadi untuk para cewek, kalau kalian mau nolak cowok boleh-boleh aja, tapi jangan menghina gitu. Karena kita nggak pernah tahu hitam putih orang tuh kayak gimana. Dan untuk cowok juga, tunjukin kalau kalian tuh nggak lemah. Karena menurut aku cowok yang pakai jasa dukun itu lemah sih. Karena sama aja kan kayak nge-cheat, ngambil jalan pintas dan instan dengan bantuan pihak lain. Kenapa? Karena dia nggak bisa usahain dan perjuangin secara murni gitu. Tapi kalaupun cewek itu tetap nggak mau dan nolak dengan reaksi yang bikin dia sakit hati, menurut aku itu resiko sih. Jadi ada kata-kata selain lemah nggak kalau kita nggak berani ngambil resiko dari ambisi dan keinginan kita sendiri. Oke, thank you banget buat kalian yang masih santuy nonton di menit ini. Jadi untuk pembahasan kedepannya atau treat horror kedepannya, kalau kalian nemu treat yang benar-benar horror, kalian bisa share aja ke DM Twitter aku atau DM Instagram juga boleh. Tapi screenshotannya gitu, jangan kasih linknya karena nggak bisa kebuka. Oke lah, kalau kalian suka dengan video beginian, kalian bisa like aja. Kalau nggak suka nggak apa-apa, dislike aja biar aku tahu kalian suka apa nggak suka. Tapi kalau kalian suka, kalian share juga nih ke teman-teman kalian yang juga pecinta hal creepy. Karena pembahasan ini seru banget dibahas bareng teman-teman. Oke, bye-bye.